Nah, ternyata di UTBK 2024, salah satu contohnya ini penalaran matematika, itu soalnya esai. Nah, kalau kalian itu teliti, cermat dalam menganalisis soal seperti ini soal geometris, ini mudah banget cara ngerjainnya ya. Jadi kalau kalian itu bisa menganalisis soal dengan tepat, insya Allah kalian bisa ngerjain soal-soal esai dalam UTBK 2024. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Di UTBK 2024 ada hal yang menarik nih. Jadi ternyata di UTBK 2024 yang sudah dirilis sama SNPMB itu ternyata ada soal esai. Nah lo gimana cara ngerjain soal-soal esai? Berarti kalian gak bisa ngeblok nih ya. Makanya kita itu belajar bareng-bareng di GEP Media. Nah sekarang kakak mau ngebahas soal esai penalaran matematika. Oke, sekarang kita bahas nomor 1. Ini ada penalaran matematika, soalnya esai lagi ya. Jadi tahun ini berbeda sama sebelumnya. Sekarang itu ada soal esai. Sebuah biang lala bertitik pusat P 0,0. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Berarti dari titik P ke tanah ini 35 meter ya. Setiap penumpang biang lala naik dari titik ke bawah yaitu titik D dalam waktu 5 menit. Setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 V meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Anggaplah titiknya di sini ya. Nah, kalau titiknya di sini nanti kan lampunya itu yaitu titik akan berputar, bisa jadi nanti di sini atau bisa jadi di sini atau bisa jadi titiknya di sini ya, nanti kan berputar. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Ini tiangnya dari sini ke R yaitu 5 meter. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah jarak terjauh itu ketika titiknya di sini ya. Nah, ini lampu nih. Kakak anggap lampu di sini. Nanti kan berputar titiknya atau lampunya, maka akan mempunyai jarak terjauh dengan titik Q. Kira-kira lampunya di sini ya. Berarti kita harus mencari jarak dari titik Q ke lampu. Nah, ini kakak gambar garisnya ya, dari titik Q ya, ini ke lampu. Nah, ini garisnya kira-kira seperti ini. Nah, kita harus mencari jari-jari dari lingkarannya. Jari-jari lingkaran itu caranya tadi kan dari sini, dari P ke tanah ini 35 ya, 35. Sedangkan dari D ke tanah 10 berarti jari-jarinya ini sama dengan 35 dikurang dengan 10, hasilnya 25. Jadi jari-jari lingkarannya itu 25. Ini juga sama nih, ini 25 meter dari lampu ke titik pusat adalah 25 meter. Nah, PR kita harus mencari jarak dari P ke Q. Kita buat segitiga aja ya. Segitiga yang kita buat itu nih kakak gambar ya, dari sini ke sini. Lalu kita tarik garis ke sini. Nah, ini kakak gambar segitiganya ya di luar ini. Nih, segitiganya ya. Berarti kita harus mencari dari P ke Q. Dari titik ini ke Q itu sama dengan 40. Sedangkan dari P ya ke titik ini sama dengan 30. Kenapa Kak tahu 30? 30 ini asalnya dari 35 dikurang dengan 5 nih. Ya, dikurang 5 jadi hasilnya 30. Jadi untuk tinggi segitiganya 30. Nah, untuk mencari PQ, nah ini kan kamu harus hafal aja nih, kalau misalkan 30, ini 30
Kalau di sini 40, maka triple Pitagoras yaitu 50. Atau kamu bisa menggunakan rumus Pitagoras, 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat lalu diakarin. Hasilnya 50. Nah, sekarang kita harus mencari panjang garis yang warna merah ini atau jarak terjauh antara lampu ke titik Q. Berarti kita tinggal tambahin aja ya. Ini 25, sedangkan PQ-nya itu 50. 50 ditambah 25 sama dengan 75. Jadi jawabannya 75 meter. Itu adalah soal esai ya, analisisnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah pengetahuan kuantitatif, lebih tepatnya bab fungsi kuadrat. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah -8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Ini kakak gambar garis dulu ya. Ini garisnya, koordinat kartesius sumbu Y, ini sumbu X. Lalu kita titikin, ini titik, anggaplah min 1,0. Yang ini kan 1, ini 2, lalu ini 3. Ini kakak titikin ya. Jadi min 1,0 di sini, sedangkan 3,0 di sini ya. Nah, di sini ada nilai minimum yaitu min 8. Berarti ini kakak tarik garis lagi nih ke bawah ya. Ini kakak tarik garis lagi ke bawah. Nilai minimumnya di min 8. Anggaplah ini min 8 ya. Nah, kita harus mencari sumbu simetri. Definisi sumbu simetri itu tengah-tengah antara min 1 sampai 3. Tengah-tengahnya itu di sini ya. Ini tengah-tengahnya. Jadi ada garis X sama dengan 1. Ini adalah sumbu simetri, nilai X sama dengan satunya. Nah, yang kalian harus tahu juga, kalau ada kata-kata nilai minimum, berarti nanti gambarnya harus senyum ya. Dia gambarnya harus senyum. Dan titik puncaknya 1, min 8. Di sini ya, ini 1, min 8. Nah, ini kita tinggal buat fungsi kuadratnya deh. Gambarnya harus senyum melalui titik min 1,0, dia harus melalui titik puncak di 1, min 8, lalu tarik garis ke sini. Nah, ini gambarnya kira-kira ya. Lalu kita harus buat persamaan fungsi kuadratnya. Kalau ada 3 titik, maka rumusnya itu Y sama dengan A buka kurung X min X1, X min X2. Yang ini X1-nya, X2-nya itu sama dengan 3, sedangkan titik lain yaitu titik puncaknya itu kita misalkan X, Y. Lalu kita cemplungin nih nilai-nilainya. Y-nya min 8, taruh sini min 8. Sama dengan A, buka kurung, X-nya itu 1, taruhlah di sini 1. Dikurang X1-nya min 1 ya. Ketemu sama min jadi positif 1. Nilai X-nya 1 dikurang X2-nya itu 3 ya. Jadi nilai X1, X2 itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Min 8 sama dengan A, ini 2, ini min 2. Jadi min 8 sama dengan 2 kali min 2 min 4, jadi min 4A. Nilai A-nya min 8 dibagi min 4. Hasilnya sama dengan 2. Nah, ini kita tinggal cemplungin lagi nilai A sama dengan 2 ke sini nih. Ya, jadi Y sama dengan A-nya ganti dengan 2. X1-nya itu min 1, ketemu min jadi plus 1, buka kurung, X dikurang 3. Di sini ada titik 4, B. Ini artinya nilai X-nya sama dengan 4, nilai Y-nya sama dengan B. Kita ganti ya, Y-nya itu sama dengan B, 2, X-nya itu 4, ditambah 1, X-nya itu 4, dikurang dengan 3. Jadi nilai B-nya 2, 4 tambah 1 itu 5, 4 dikurang 3 itu 1. Jadi nilai B-nya 2 kali 5, 10 dikali 1, hasilnya 10. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. Pengetahuan kuantitatif. Ini babnya bab statistika. Jadi ada kumpulan data B, min 7, 3, min 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas. Jadi yang pertama ini, kalau B-nya min 11, kakak ganti B-nya sama min 11. Ini kakak urutin ya, min 7, ini min 5, 3. Nilai rata-ratanya kita cari, ini kita jumlahin semua. Nilai rata-rata itu jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data.
min 11 ditambah min 7 itu min 18, min 18 ditambah min 5 itu min 23, ditambah 3 itu minus 20, dibagi dengan banyaknya data, 1, 2, 3, 4, jadi nilai rata-ratanya minus 5. Nah ini benar nih, nilai rata-ratanya minus 5, berarti pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, nilai B-nya sama dengan min 7, kita ganti B-nya dengan min 7, ini min 7, ini kakak urutin ya, min 5,3. Median itu nilai tengah, tengah-tengahnya itu antara si min 7 ditambah dengan min 5 dibagi 2, min 7 ditambah min 5 itu min 12 dibagi 2 minus 6. Ini benar juga ya pernyataan yang kedua. Nah sekarang pernyataan yang ketiga, kalau B-nya min 5 kita ganti B-nya dengan min 5. Oh ya, tapi kan yang paling kecil min 7, kita urutin ya. Ini min 7, min 5, min 5,3. Artinya modusnya di sini nilai yang paling sering keluar adalah minus 5. Berarti pernyataan yang ketiga benar juga. Sekarang pernyataan yang terakhir, yang keempat. Kalau B-nya min 8, ini kakak urutin minus 8, minus 7, minus 5, sama 3. Jangkauan itu rumusnya nilai yang paling besar yaitu 3 dikurang dengan nilai yang paling kecil yaitu minus 8. Jadi 3 ditambah 8 hasilnya 11. Dan ini salah pernyataan yang keempat. Jadi jawabannya 1, 2, 3 benar, yang A. Nah itulah 3 soal dari kakak. Itu adalah prediksi UTBK 2024. Yang kalian harus pahami adalah soal-soal UTBK 2024 itu ada esainya. Kalian tuh harus bisa menganalisis data-data yang diberikan di soal. Oke? Semoga kalian itu bisa mengerjakan soal-soal UTBK 2024 dari latihan soal-soal di GP Media, dan kakak juga ada latihannya. Kalian bisa kerjain. Kalau ada kesulitan, kita diskusi di kolom komentar. Oke? Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.